Jadi mungkin setelah gue survei gitu ya di lingkungan pertemanan gue, rata-rata tuh mereka akan beli sesuatu yang udah di wishlist atau nggak udah dikeranjangin gitu ya. Jadi pas nanti udah gajian, Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Kevin Alvarel di konten Life Plus_Q. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru di Life Plus_Q, kalian bisa subscribe konten kita dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, ada beberapa problem anak muda zaman sekarang nih yang mungkin itu terus nih problemnya. Jadi anak muda zaman sekarang itu suka uangnya itu habis tak bersisa gitu, dan bahkan ujung-ujungnya ya ternyata minus gitu. Sedangkan uangnya ditanya kemana nggak tahu. Nah, konten kali ini gue akan membantu kalian semua yang lagi nonton sekarang supaya bisa selamat sampai akhir bulan, baik itu dari keuangan kamu ya. Oke teman-teman, yang perlu kalian ketahuin dulu nih, penentu dasarnya itu adalah apa yang akan kamu lakukan di awal bulan, dari awal kamu dapat gajian. Jadi pas kamu dapat gajian, apa selanjutnya? Oke, yang pertama itu saran dari gue adalah wajib buat anggaran. Nah, ini penting banget dan kebanyakan anak muda tuh belum buat. Gue sendiri pun sekarang lagi belajar gitu ya untuk catat pengeluaran gue setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu gue pengeluaran apa aja. Jadi gue tiap hari itu setiap pulang ke rumah malam, gue akan catat gue hari ini tuh keluarin uang untuk apa aja. Jadi baik itu dari parkir, bensin, dan juga lain-lainnya. Jadi itu harus banget dicatat supaya kita tuh tahu keuangan kita tuh keluarnya kemana aja. Terus kamu bisa kelompokin dari kewajiban, non kewajiban, terus juga dari tabungan, dana darurat. Jadi kalian harus pos-posin tuh, ada asuransi juga, investasi, entertainment, dan lain-lainnya. Buat anggaran itu penting banget supaya kamu tahu uangnya itu habis kemana aja. Jadi misalkan ternyata ini ada beberapa pengeluaran yang ternyata nggak penting nih dan bisa gue hilangin gitu ya. Jadi kalian bisa untuk nggak uangnya ke situ lagi, jadi bisa belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua teman-teman, langkah selanjutnya adalah bayar kewajiban. Kalau tadi kita bicara di awal poin itu kelompokin kewajiban. Kalau misal kalian belum buat anggarannya sekarang, nggak apa-apa. Kira-kira dulu aja, apa sih kewajiban yang harus gue bayarin? Yang kewajiban itu contohnya adalah pokoknya segala pengeluaran yang pasti kamu keluarin setiap bulannya. Jadi setiap kayak cicilan, utang, atau misalkan kalau misalnya kamu ngekos, ya berarti biaya kos kamu, atau misalnya kamu lagi nyicil rumah, berarti biaya cicilan rumah. Nah, itu adalah termasuk dari biaya kewajiban. Nah, itu kamu harus masukin ke situ semua, berarti setiap bulan itu nggak boleh diganggu-gugat, kamu harus keluarin segitu. Jadi kamu harus siapin uang segitu. Jadi cicilan, utang, dan lain-lainnya itu kalian harus bayarin dulu di awal bulan, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan kalian tunda-tunda, takutnya malah jadi nggak kebayar gitu ya. Kalau misalkan ada yang terutama kayak tempat tinggal, kayak ngekos itu misalkan, itu harus bayar uang kosnya. Kalau misalnya emang belum jatuh tempo, ya udah seenggaknya kalian harus siapin dulu uangnya, jangan dipakai uang untuk bayar kosnya gitu. Nah, yang ketiga ini adalah punya 2 rekening. Nah, ini tadi nyambung juga ke yang poin kedua. Kenapa harus punya 2 rekening? Karena 2 rekening ini menurut gue membantu banget. Dalam artian kalian bisa memisahkan rekening yang kalian pakai untuk transaksi digital kalian sehari-hari, dan juga yang harus membayar keuangan wajib kalian, atau enggak ya tadi buat tabungan juga. Jadi 2 rekening itu adalah rekening untuk transaksi sehari-hari dan juga tabungan ya, atau enggak untuk pos keuangan wajib lah dalam artian gitu. Jadi kalau transaksi digital ini kan apalagi banyak yang udah m-banking, terus digital payment segala macam, kayak perusahaan-perusahaan lain lah gitu ya, bayarnya banyak diskon segala macam. Nah, itu kalau misalnya kita nggak pisahin dan dijadiin satu, biasa tuh suka lata dan nggak ada remnya. Jadinya ya udah transfer lah, top up lah, bayar inilah, bayar itulah, jadi lupa. Tapi kalau misalnya kalian udah transferin dulu nih uangnya untuk biaya pokoknya atau buat tabungannya ke rekening yang satu lagi, nah itu nggak akan mengganggu uang yang seharusnya kalian bayarkan. Jadinya kalian tahu nih, oh ya udah gue punya uang segini, ya udah kalian harus bijak dengan memakai uang yang ada di rekening transaksi setiap hari. Jadi dengan nominal yang ada di rekening transaksi sehari-hari kalian bisa mulai bijak dengan nominal segitu. Jadi jangan kompromi uang itu nanti ditarikin lagi, jangan. Jadi fungsinya 2 rekening itu seperti itu. Yang keempat adalah jangan shopping di awal bulan. Nah, ini penting banget buat teman-teman ketahui. Kenapa? Karena gue belajar banget di poin ini setelah gue survei gitu ya, teman-teman gue di lingkungan pertemanan gue banyak yang mereka tuh udah wishlist atau udah masukin keranjang barang-barang yang mereka pengen. Jadi pas udah awal bulan gajian gitu ya, mereka langsung bayar tuh, langsung beli gitu ya. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak masalah kok. Nah, tapi kalian harus berhikmat, barang yang kalian beli itu berapa harganya dan fungsinya buat kalian tuh apa, butuh atau
enggak. Nah kalau gue sih suka beli barang tuh, gue mikirnya itu menaikkan value gue atau enggak. Jadi dalam artian gue bisa pakai barang itu untuk menunjang aktivitas gue, baik itu dari pekerjaan, dari karir dan hobi gue gitu. Jadi teman-teman bisa pikirin dari situ. Kadang tapi dilemanya itu, ini tuh sebuah kebutuhan atau keinginan sih Vin. Nah mungkin ada yang ngalamin seperti itu. Gue punya tips nih. Jadi gue belajar juga dari video Raditya Dika. Jadi waktu itu dia bahas cara ngujinya itu dengan kalian tunggu dulu 3 minggu. Jadi kalau misalnya kalian selama 3 minggu itu kalian beraktivitas gitu, kayak tadi kan gue barang itu adalah mouse gue waktu itu scroll itu udah lost. Jadi gue tuh beraktivitas dengan mouse yang ada dulu. Kalau misalnya selama 3 minggu ternyata itu mengganggu pekerjaan gue dan menghambat pekerjaan gue, ya itu kalian bisa beli. Tapi kalau misalnya selama 3 minggu itu ternyata tidak mengganggu sama sekali, ya udah berarti kalian nggak harus beli dulu sampai nanti kalian harus beli nih mouse-nya. Nanti kalau misalkan emang udah beli dan emang udah menunjang, ya udah kalian bisa beli barang itu. Jadi tipsnya adalah teman-teman, beli barang itu boleh banget, nggak masalah di setiap pakai awal bulan, tapi tanyakan pada diri kalian apakah itu penting dan itu menjawab kebutuhan kamu. Oke teman-teman, itu 4 hal tadi yang bisa gue bagiin ke kalian. Semoga bermanfaat dan juga bisa membantu kalian bisa selamat sampai akhir bulan. Jadi teman-teman, gue pengen ngajak kalian nih untuk praktek bareng, karena gue juga lagi praktek dari 1, 2, 3, 4 hal yang tadi. Jadi kalian bisa kontak gue atau DM life+_q. Kita sama-sama untuk bisa bangun keuangan kita menuju tujuan keuangan kita yang kita impikan gitu sih. Jadi buat teman-teman bisa share ke teman-teman kalian, like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. See you on the next video. Bye-bye.